Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Kamilatun Nuha dengan NIM 201221091 dari kelas PKI 1C. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa di ruang publik. Tujuan dari tugas ini yaitu menemukan kesalahan berbahasa baik dari segi diksi, pilihan kata atau frasa maupun kalimat efektif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesalahan berbahasa di ruang publik beserta pembenarannya. Yang pertama, tulisan open yang terdapat pada pintu kantor. Jika ingin menggunakan tulisan open atau bahasa Inggrisnya, lebih baik menggunakan kata buka terlebih dahulu, baru menuliskan kata open, agar masyarakat Indonesia tidak bingung dan mudah memahaminya. Selanjutnya, tulisan International Airport yang terdapat di bandara. Sebaiknya diganti dengan tulisan Bandara Internasional, karena ada beberapa masyarakat yang masih belum paham penggunaan bahasa asing. Sehingga jika ingin menggunakan bahasa asing, diutamakan terlebih dahulu bahasa Indonesianya dulu, baru bahasa asingnya. Sama seperti dengan sebelumnya, tulisan Welcome to Lombok International Airport bisa diganti dengan Selamat datang di Bandara Internasional Lombok. Kemudian, tulisan Emergency Service Rendezvous Point bisa diganti dengan titik pertemuan layanan darurat, yaitu tempat di mana orang berkumpul saat keadaan darurat seperti terjadi kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu staging area atau bisa diganti dengan area pementasan untuk pentas-pentas seni atau pertunjukan apapun itu. Kemudian drop zone atau bisa diganti dengan zona penurunan penumpang, penurunan barang, tergantung penempatan tulisan itu terdapat di mana. Selanjutnya, pick up zone, yaitu zona penjemputan. Bisa penjemputan orang ataupun barang. Sama seperti sebelumnya, tergantung penempatan tulisan itu terdapat di bagian mana. Selanjutnya ini terdapat pada tempat penjualan makanan, minuman, atau apapun itu yang menampilkan harga. Contohnya, penyebutan harga rupiah diganti dengan istilah K seperti 20K, 30K. Ada masyarakat yang masih belum mengerti, jadi bisa ditulis dengan Rp20.000, Rp30.000 agar masyarakat Indonesia tidak bingung. Selanjutnya, kata closet yang terdapat pada pintu kantor itu bisa diganti dengan kata tutup. Tidak hanya di pintu kantor, pintu toko, atau apapun itu yang menandakan bahwa bangunan itu tutup atau bahwa suatu tempat itu tutup. Karena ada beberapa masyarakat yang membaca itu closet yang diartikan sebagai kamar mandi atau WC. Padahal yang dimaksud dari tulisan itu adalah tutup. Yang terakhir adalah space iklan atau bisa diganti dengan ruang iklan, yaitu pamflet-pamflet besar yang terdapat di jalan raya atau baliho atau apapun itu yang tempat iklan yang terdapat di jalan raya biasanya dan berukuran besar. Jadi ada banyak sekali kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti yang saya sebutkan tadi. Di akhir video ini, saya akan menyampaikan saran kepada halayak umum tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangatlah penting, karena kita sebagai warga Indonesia harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jika ingin menggunakan bahasa asing, dahulukan bahasa Indonesia dahulu, baru bahasa asing.
agar masyarakat Indonesia mudah memahaminya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.